Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suryani Rangkuti. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang akuntansi pembentukan firma. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama serta memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha itu. Secara etimologi, kata firma itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu Vennootschap order firma, yang artinya perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Namun secara hukum di Indonesia, firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, yang dimana dasar hukum persekutuan firma pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terkait. Selanjutnya, firma memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain itu berusaha secara bersama-sama, jangka waktu yang terbatas, tanggung jawab yang tidak terbatas, memiliki kepentingan bersama, berpartisipasi dalam pembagian keuntungan, dan berhak memindahkan tangan kepada orang lain. Alasan pemilihan firma yang pertama itu ada pengumpulan modal. Pemilihan pembentukan perusahaan firma selalu merupakan alternatif untuk mengumpulkan atau menghimpun jumlah modal yang lebih besar. Yang kedua itu ada sekutu yang bersepakat untuk mendirikan firma, cukup hanya dengan membuat suatu akte perjanjian atau kesepakatan di antara mereka, yang dengan akte itu perusahaan firma sudah terbentuk. Yang ketiga itu ada meletaknya ciri-ciri pribadi. Perbedaannya hanya dengan perusahaan perseroan, di mana pemilik selalu tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan, namun pribadi pemiliknya tidak menyatukan dengan perusahaan, termasuk berbagai aktivitas yang dijalaninya. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis firma. Yang pertama itu ada firma dagang, firma yang bergerak di industri perdagangan dan fokus pada kegiatan jual beli barang saja. Yang kedua itu ada firma non-dagang atau jasa, di mana firma ini bergerak dalam industri dan fokus pada penjualan jasa berdasarkan keahlian, misalnya seperti firma hukum yang berjalan pada kantor pengacara, terus firma akuntansi yang berjalan pada kantor akuntan publik. Selanjutnya yang ketiga ada firma umum. Firma ini di mana semua anggota yang ada di dalamnya memiliki kekuasaan yang terbatas, bertanggung jawab pada operasional perusahaan, termasuk dalam utang piutang. Keempat, firma terbatas. Semua anggota yang ada di dalamnya tidak memiliki kekuasaan yang bebas, namun setiap anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama dan kewajiban anggotanya dibatasi. Dalam suatu firma pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihan. Kelebihan firma itu prosedur pendiriannya sangat mudah, modal perusahaan yang relatif besar dengan adanya gabungan modal dari anggota lainnya. Yang ketiga itu perusahaan firma didasari dari pertimbangan seluruh anggota, semua pemilik modal aktif untuk mengelola perusahaan, dan adanya pembagian kerja sehingga kemampuan manajemen firma lebih efektif dan efisien. Nah, di sini bukan hanya kelebihannya, tapi firma juga memiliki kekurangannya tentu. Yang pertama, kekurangannya itu semua anggota firma bertanggung jawab pada utang perusahaan. Kerugian firma dianggap ditanggung bersama oleh setiap anggota, termasuk jika diperlukan penggunaan kekayaan pribadi untuk menutupi kerugiannya. Tidak ada pemisahan antara kekayaan firma dan kekayaan pribadi. Kelangsungan firma terjamin karena firma akan bubar jika tidak ada anggota yang keluar. Akan menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungan kurang adil. Penyebab bubarnya suatu firma, yang pertama itu jangka waktu berdirinya firma telah berakhir sesuai ketentuan pada akta pendirian, adanya anggota firma yang mengundurkan diri atau dipecat. Yang ketiga, setelah selesainya usaha yang dijalankan oleh firma atau musnahnya barang, adanya kehendak yang membubarkan firma itu sendiri dari salah satu pihak anggota,
ataupun salah satu pihak dari anggota tersebut meninggal dunia. Di sini ada beberapa perbedaan firma dengan badan usaha lainnya. Saya contohkan di sini ada PT dan CV, di mana firma modalnya berupa aset kas dan non kas, dan tanggung jawabnya itu berupa setiap orang atau masing-masing perusahaan memiliki tanggung jawab dalam menjalani firma. Sedangkan CV modalnya sama, masih tetap aset kas dan non kas, tetapi dari tanggung jawabnya berbeda, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Sedangkan PT modalnya itu berupa saham dan tanggung jawabnya itu manajemen perusahaan, pengelola dan pemegang saham. Di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama itu pada tanggal 1 Mei 2020 Tuan A, B, dan C sepakat untuk mendirikan firma ABC dengan menyetorkan kas dan non kas sebagai modal awal. Di sini ada Tuan A yang menyetorkan uang kas sebesar 2 juta rupiah dan bangunan seharga 5 juta rupiah. Tuan B menyetorkan uang kas sebesar 3 juta rupiah, sedangkan Tuan C menyetorkan pelaratan sebesar 4 juta rupiah dan perlengkapan sebesar 6 juta rupiah. Buatlah jurnal yang harus dibuat itu kas sebesar 5 juta. 5 juta dapat dari mana? Dapat dari setoran Tuan A sebesar 2 juta dan Tuan B sebesar 3 juta, bangunan sebesar 5 juta, peralatan sebesar 4 juta, perlengkapan sebesar 6 juta. Lalu di sini bisa dijumlahkan modal Tuan A itu uang kas sebesar 2 juta serta beliau membeli bangunan sebesar 5 juta, jadi jumlahnya 7 juta. Sedangkan Tuan B hanya menyetorkan uang sebesar 3 juta. Tuan C dia membeli peralatan sebesar 4 juta serta perlengkapan 6 juta, jadi jumlah modalnya sebesar 10 juta. Lalu di sini bisa dilihat firma ABC laporan posisi keuangan dari Tuan A, B, dan C, di mana aset kasnya di sini 5 juta, bangunan 5 juta, peralatan 4 juta, perlengkapan 6 juta, dan total asetnya itu 20 juta. Lalu ada liabilitas dan modal, di mana modal Tuan A tadi 7 juta, modal Tuan B itu 3 juta, dan modal Tuan C itu 10 juta. Jadi total modal dari firma Tuan ABC itu 20 juta. Sekian presentasi dari saya tentang akuntansi pembentukan firma. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.